Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Halimatus Khalifah dengan NPM 3062056036, Hikmah Wahyuni dengan NPM 3062056044, Elis Asrining Dewi Pertiwi dengan NPM 3062056073, dan Rika Oktaviani dengan NPM 3062056071. Kami dari program studi PGSD Stiki PGRI Banjarmasin semester 3 kelas 4-6 dengan mata kuliah kajian IPA SD 2 yang diampu oleh Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan gaya, benda bisa bergerak. Contoh, saat kita mengayuh sepeda, kita menggunakan gaya. Gaya memiliki nilai dan arah, sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Sementara satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang biasa ditulis dengan huruf N. Kata Newton diambil dari nama Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan ilmuwan besar. Adapun pengertian gerak, gerak menurut KBBI adalah peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak adalah perpindahan beda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Contohnya pada saat kita berlari. Ada dua jenis gerak, yaitu satu, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Berdasarkan kecepatannya, gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya selalu tetap setiap saat karena tidak mengalami percepatan. Cirinya, kecepatannya tetap atau V sama dengan tetap, percepatannya 0 atau A sama dengan 0. B. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya selalu berubah setiap saat secara konstan. Cirinya, kecepatan berubah-ubah atau V sama dengan berubah-ubah, percepatan tidak sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Hubungan gaya dan gerak. Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat memengaruhi gerak benda. Contoh pada saat kita menggunakan kipas angin. Macam-macam gaya. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Gaya ini sering dilakukan saat mengangkat, mendorong, menarik suatu beban. Misalnya, mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet atau gaya yang diakibatkan oleh magnet. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan selatan. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet.
Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Bentuk magnet beragam. Ada yang berbentuk jarum, ada juga yang berbentuk huruf U, bentuk silinder, lingkaran, dan batang. Berikut macam-macam bentuk magnet. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Selanjutnya, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, saat buah yang sudah matang jatuh dari pohon turun ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Selain gaya gravitasi, terdapat juga gaya pegas. Apa sih gaya pegas? Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya, seperti pada karet ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Contoh yang kedua, busur panah yang sifatnya lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Selanjutnya, perbedaan gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Jadi, suatu benda bisa bergerak karena adanya gaya. Adapun pengaruh gaya terhadap benda, gaya dapat membuat benda diam jadi bergerak. Yang pertama, gaya dapat membuat benda bergerak jadi diam. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi arah gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi kecepatan gerak benda. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, ukuran benda. Yang kedua, bentuk benda. Yang ketiga, besar kecilnya gaya yang diberikan. Yang keempat, gaya gravitasi bumi. Yang kelima, tekanan udara dan angin. Dan yang keenam, ada permukaan benda yang bergesekan. Jadi kesimpulan dari materi gaya dan gerak benda adalah gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, atau suatu gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.